Vika dan Koko. Halo. Nah adik-adik, hari ini kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Haleluya.
kami mau mencintai Yesus Tuhan kami selamanya. Biarlah Tuhan yang Kau yang melayakkan kehidupan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami layak menerima setiap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, inilah pujian penyembahan yang anak-anak-Mu naikkan. Dan sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati guru yang akan menyampaikan, kiranya setiap firman yang keluar itu sungguh berasal daripada-Mu, bisa membangkitkan iman anak-anak Tuhan, bisa membuat mereka tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini Kiki bersyukur karena adik-adik masih setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Kiki mau share kebenaran firman Tuhan yang berjudul Daniel di Goa Singa. Nah, adik-adik, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Ayat hafalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Dari video yang tadi udah kita simak, jadi menceritakan tentang kehidupan Daniel. Daniel dimasukkan ke gua singa karena dia taat kepada Tuhan, karena dia mau menyembah Tuhan. Nah, Daniel itu diceritakan bahwa orang yang setia dan benar dan taat kepada Allah. Nah, lalu Raja Darius itu sangat menyayangi Daniel. Nah, tetapi kita tahu bahwa ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka pasti banyak hal-hal yang mengganggu kita gitu.
Kayak Daniel, yang diceritakan tadi tuh ada orang yang nggak suka sama Daniel, sehingga Daniel tuh dijebak supaya Daniel tuh dihukum dan dimasukkan ke goa singa. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan, maka banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin merasa kita tuh akan merasa susah gitu, banyak masalah, banyak kesulitan, tetapi kita percaya bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, maka ketika kita taat kepada Tuhan, hal yang sama juga akan terjadi seperti yang dialami Daniel ya. Daniel walaupun sebenarnya tuh hal yang dialami Daniel tuh sangat mustahil ya adik-adik. Singa yang begitu buas bisa tidak memakan Daniel gitu. Bahkan Tuhan membungkam mulut singa itu supaya Daniel tidak dilukai. Nah, itu kan sebenarnya hal yang sangat mustahil, tetapi itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu yang menurut kita manusia tidak mungkin, maka bagi Tuhan itu mungkin. Nah, Tuhan pun akan menunjukkan hal-hal yang ajaibnya ketika kita taat dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini jadi kita mau diingatkan kembali bahwa ketaatan itu adalah hal yang sangat penting, walaupun mungkin ya di satu sisi seperti Daniel, ketika Daniel mendengar bahwa dia mau dihukum, mungkin ada hati yang kecewa gitu. Daniel bingung kenapa kok Tuhan seolah-olah nggak menolong dia. Tetapi ketika Daniel tetap setia, Daniel tetap taat, memilih untuk terus menyembah Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan sesuatunya itu dan Tuhan akhirnya menolong Daniel dan hal yang ajaib terjadi. Nah, ketika kita taat juga, orang-orang di sekitar juga akan melihat bahwa Tuhan yang hidup ada di dalam hidup kita dan akan melakukan perkara-perkara yang besar gitu. Jadi orang-orang yang tadinya belum mengenal Tuhan maka akan melihat kuasa Tuhan. Orang-orang yang tadinya mungkin ragu, tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita juga akan dikuatkan karena Tuhan hadir dan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kiki, dan kita harus terus setiap hari belajar taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita mau hafalin ayat hafalan ya yang tadi dimention di video, yaitu adalah diambil dari Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah, kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau hafalin ayat hafalan kita, dan Cici mau nanti adik-adik videoin ketika adik-adik hafal ayat tersebut, nanti dikirim ke Cici Erni ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.